Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Siklus hidrologi juga dikenal sebagai siklus air. Tahapan terjadinya siklus hidrologi seperti apa? Pada suatu saat, karena adanya pemanasan oleh sinar matahari yang ada di laut, itu akan menguap melalui proses yang namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah peristiwa perubahan air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi juga terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Itu adalah pemanasan yang berlaku terus-menerus, maka molekul air melepaskan diri dari airnya dari zat cairnya tersebut. Kemudian penguapan juga terjadi pada tumbuhan atau jasad hidup yang kita kenal sebagai proses transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung bersamaan, maka proses ini dinamakan evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi antara lain meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin, meningkatnya kelembapan. Selain evapotranspirasi, juga terjadi pada penguapan pada gunung di atas gunung es yang dikenal sebagai sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Ketika uap-uap air akibat proses evaporasi dan transpirasi tersebut itu berubah menjadi uap-uap air, maka pada suatu ketinggian tertentu maka uap-uap air tersebut mengalami yang namanya kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel-partikel air dengan ukuran yang sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan.
Selanjutnya, karena adanya angin, maka awan-awan tersebut akan bergerak menuju daratan karena adanya angin dan perbedaan tekanan. Jadi, dia akan digerakkan oleh angin. Proses pergerakan awan dikenal sebagai adveksi. Kemudian pada suatu saat uap awan itu sudah berkumpul dan mencapai titik tertingginya, terjadi yang namanya presipitasi. Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Ketika presipitasi terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Akibat presipitasi atau hujan tadi, maka sebagian air yang jatuh di permukaan bumi itu akan terinfiltrasi. Infiltrasi yaitu proses masuknya butir-butir air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah mengalami pori-pori tanah tersebut. Dan infiltrasi itu ada yang sebagian yang mengalir sebagai aliran air tanah yang disebut perkolasi. Kemudian ada bagian yang terus menjadi cadangan air yang disebut groundwater table. Jadi ada infiltrasi hujan turun, dia akan berubah masuk menyusut ke dalam tanah, tapi ada sebagian lagi yang mengalir sebagai aliran permukaan atau yang disebut runoff. Runoff bisa terjadi mengalir ke alam yaitu sungai dan akan masuk kembali ke laut. Proses ini keseluruhan terjadi penguapan, evaporasi, transpirasi, kemudian terbentuknya awan akibat kondensasi, kemudian terjadinya hujan atau presipitasi, lalu hujan turun ke atas permukaan bumi. Infiltrasi dan runoff itu akan mengalir kembali ke laut. Ini yang disebut sebagai siklus hidrologi. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus ini biasa disebut sebagai siklus wilayah lautan karena dia hanya terjadi di wilayah lautan. Proses siklus hidrologi pendek seperti apa? Yang pertama, terjadi evaporasi di lautan. Hasil penguapan tersebut terjadi kondensasi. Kemudian pada ketinggian tertentu, dia akan menjadi butir-butir air. Butir-butir air itu kemudian terbentuk awan. Kemudian awan mengalami adveksi. Kemudian dia akan turun sebagai hujan yang jatuh di permukaan lautan. Kemudian yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Ini biasanya terjadi di wilayah daratan dekat dengan lautan. Prosesnya adalah yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada kondensasi, ada adveksi, presipitasi, turunnya hujan yang jatuh di permukaan daratan. Yang terakhir ada air hujan yang mengalami runoff dan infiltrasi. Seperti gambar di samping ini. Yang terakhir ada siklus hidrologi panjang. Ini biasanya terjadi di wilayah pegunungan. Prosesnya adalah yang pertama evaporasi di lautan, uap air mengalami sublimasi, kemudian terkondensasi, awan yang terbentuk mengandung kristal es, kemudian awan bergerak menuju daratan, dan turunlah hujan yang berbentuk salju
yang kemudian terakumulasi menjadi glester. Glester di daratan mencair, hasil air tersebut mengalir dan membentuk aliran sungai, bergerak menuju kembali ke lautan. Seperti pada gambar yang di samping ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.